Laptop Intel Core i5 mulai 7 jutaan dan udah bisa dapetin RAM 16GB dan SSD Gen 4. Nah, sekarang kita akan bahas. Yo guys, Ragadget bersama Raksa di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi ya khusus buat kamu yang sedang nyari laptop menggunakan prosesor Intel Core i5. Dan seperti yang gue udah bilang di intro video, Ragadget udah berhasil merangkum beberapa laptop Core i5 yang tergolong recommended, dan harganya ini bisa start di 7 jutaan aja. So pastikan kalian simak videonya sampai habis biar kalian bisa tahu laptop mana sih yang paling cocok dengan kebutuhan dan juga budget kalian masing-masing. Oh ya, jangan lupa subscribe channel Ragadget juga ya kalau kalian ingin dapatkan rekomendasi menarik lainnya seputar laptop maupun gadget lainnya. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan kita langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop Intel Core i5 murah terbaik yang pertama adalah Advan Work Plus. Selain Work Plus versi Ryzen yang udah laris manis itu, ternyata Advan juga punya seri Work Plus yang menggunakan Intel Core i5. Dan dia juga nggak kalah kencang kok guys. Nih, dari CPU-nya aja ya, dia udah pakai seri H yang biasanya ada di laptop-laptop gaming. Intel Core i5 12600H. Otomatis akan lebih ngebut dibandingkan i5 seri U yang ada pada laptop-laptop sejenis. Terus iGPU yang dipakai ini udah pakai Intel Iris Xe, yang mana tentunya bakalan lebih kencang lagi buat kebutuhan rendering maupun bermain game. Gak cuma itu, RAM dari laptop ini juga udah lega banget. 24GB LPDDR5 dengan kecepatan 4800 MHz. Ditambah storage-nya yang cukup lega juga, 512GB NVMe Gen 3. Work Plus yang versi Intel ini jadi punya kombinasi spek yang udah bisa banget kita andelin. Mau dipakai kuliah udah lancar, mau ngedit juga udah bisa, dan main game casual pun ya masih bisa di laptop ini. Game-game kayak GTA 5, Far Cry 5, atau Forza Horizon 5, kenapa 5 semua ya? Udah bisa dimainkan di settingan low to medium. Selain performa, sisi ergonomis dari Advan Work Plus ini juga didesain buat kebutuhan kerja dan juga mobilitas. Terbukti dari bobotnya yang ringan, 1,38 kg dengan tebal di 1,78 cm. Nah, dikombinasikan dengan baterai 58 Wh yang bisa bertahan sekitar 7 jam pemakaian, laptop ini jadi cocok buat dipakai WFC atau kerja di luar kota. Ya, at least nggak yang dikit-dikit butuh colokan. Kayak siapa ya suka nyolok. Oh ya, layar dari Work Plus juga oke ya, dengan ukuran 14 inch IPS Full HD dan color gamutnya di 63% sRGB. Yes, dia belum cocok buat kebutuhan editing profesional, tapi tentunya udah oke buat kebutuhan sehari-hari yang basic-basic aja lah, kayak nonton ataupun bekerja. Apalagi portnya ini udah lengkap, ada HDMI dan card reader-nya. Untuk SSD-nya ini masih bisa kita ganti ya, ingat ganti, karena dia slotnya cuma satu, tapi untuk RAM-nya sayangnya dia udah onboard, jadi udah nggak bisa kita upgrade lagi. Laptop Intel Core i5 selanjutnya adalah Tecno Megabook T1. Ini dia laptop 7 jutaan terbaik yang sangat cocok buat kamu para kreatif, kreator, editor, atau desainer yang membutuhkan laptop dengan akurasi warna yang tinggi plus performa yang juga kencang. Dia punya ukuran 14 inch IPS beresolusi Full HD+, dan yang paling menarik adalah color gamutnya, dia sudah 100% sRGB. Otomatis udah enak buat color grading atau ngedesain sesuatu yang siap dicetak. Bisa juga dipakai buat ngedesain masa depan sama doi. Performa dari Megabook T1 ini juga udah ready for creative. CPU-nya pakai Intel Core i5 13420H dengan Intel USD grafis. RAM-nya ini udah langsung 16GB LPDDR4 4266 MHz. Dan SSD-nya ini udah lega ya guys ya. Dia punya kapasitas di 512GB NVMe dan sudah Gen 4 punya. Kombinasi spek ini bikin kita jadi bisa ngedit-ngedit video Full HD, ngerjain tugas, ataupun bikin presentasi dengan cukup lancar. Mau diajar ngedit video 4K? Iya nggak masalah. Bisa juga, meskipun mungkin nggak selancar itu ya. Mungkin masih ada ngandet-ngandet dikit pas preview. Ya intinya banyak sabar aja lah. Main game pun sebenarnya bisa-bisa aja guys. Asalkan game-gamenya masih ringan ya, kayak Genshin ataupun Valorant.
Lanjut ke sisi ergonomis, Tecno Megabook T1 membawa bobot yang bisa dikatakan cukup ringan di 1,39 kg dengan ketebalan di 1,56 cm. Hampir nyebut 1,7 deh dia. Lupa dikit. Oke. Meskipun tipis dan ringan, nyatanya laptop ini mampu menyelipkan baterai jumbo berkapasitas 75 Wh. Otomatis ini bakalan awet buat sehari-hari. Bahkan kalau buat pemakaian yang basic-basic aja, dia bisa bertahan hingga 11 jam pemakaian. Terus portnya juga lengkap, ada Type-C dan card reader. Oh ya, untuk opsi upgrade sih tergolong minim. Kita cuma bisa ganti SSD bawaannya. Laptop Intel Core i5 murah terbaik yang ketiga adalah Asus VivoBook A1404FA. Buat kamu, para pencinta Asus yang butuh laptop dengan performa yang bisa diandelin, desainnya keren dan bisa awet sampai bertahun-tahun, nah, seri VivoBook yang satu ini bisa menjadi rekomendasi yang oke di Core i5. Soalnya dia udah membawa spesifikasi yang pas di segala sisi. Mulai dari performanya, VivoBook 14 ditenagai CPU Intel Core i5 13340U dengan Intel USD grafis. RAM-nya ini udah langsung 16GB DDR4 3200 MHz dual channel. Dan storage-nya ini udah punya NVMe Gen 4 ya, alias udah kenceng dengan kapasitas yang juga tergolong lega, 512GB. Untuk kebutuhan kerja atau kuliah, spek ini tentunya udah lancar banget. Paling kalau mau main game aja sih, nggak bisa game-game yang berat. Cuma bisa mabar sama temen kayak mabar Valo atau nggak Dota 2. Ya nggak apa-apa nggak sih? Kan tujuan kita beli laptop produktif ya buat kerja gitu, bukan buat gaming. Ya nggak? Oke. Ngomongin soal layar, Asus VivoBook 14 A1404FA dibekali layar 14 inch IPS Full HD dengan akurasi warna di 63% sRGB. Memang ini bukan layar yang oke buat kreatif, tapi buat kebutuhan sehari-hari, apalagi bekerja yang basic-basic ya, yang bukan kreatif, layar ini udah tergolong cukup oke. At least nggak TN lah. Bobotnya juga oke guys, 1,4 kg dengan tebal di 1,79 cm. Paling yang kurang oke ada di bagian baterainya sih, karena dia punya kapasitas yang pas-pasan banget. 42 Wh yang bisa bertahan sekitar 5-6 jam aja. Untungnya portnya ini udah lengkap dan opsi upgrade-nya juga masih tersedia. Dan yang nggak kalah penting, dia udah dapetin gratis Office Home Student 2021. Ini lumayan banget guys, karena kan nggak usah beli-beli lagi, tinggal pakai dan kerja deh, cari cuan. Laptop Intel Core i5 murah terbaik selanjutnya adalah Lenovo IdeaPad Slim 3. Laptop andalan dari Lenovo dengan harga 8 jutaan yang juga laris manis. Well, IdeaPad bisa selaris itu menurut gue karena dia bisa ngasih performa yang sesuai kebutuhan. Bukan yang terkencang, tapi hampir nggak ada kekurangan. Sebut saja speknya, dia udah punya kombinasi spek yang tergolong mumpuni ya, dengan CPU Intel Core i5 13420H yang dikombinasikan dengan grafis Intel USD grafis. RAM 16GB DDR5 4800 MHz dan SSD 512GB M.2 NVMe Gen 4. Spek yang otomatis lancar kalau untuk kebutuhan harian. Dipakai ngedit-ngedit di CapCut ataupun Premiere Pro juga cukup oke ya, apalagi Full HD ini pasti udah lancar. Dan kalau 4K bisa aja sih, tapi pasti agak ngadat-ngadat aja dikit. Tapi masih bisa. Oke. Kalau gaming gimana bang? Ya bisa-bisa juga game-game ringan kayak Valorant ataupun Dota 2. Kayak bosan nggak sih dengar Valorant, Dota? Valorant, Dota. Itu mulu gamenya. Lanjut ke bagian layar, Lenovo IdeaPad Slim 3 memiliki layar 14 inch IPS Full HD dengan akurasi warna di 63% sRGB. Lagi-lagi udah nyaman buat sehari-hari, tapi tentunya belum oke buat kebutuhan kreatif yang perlu akurasi warna. Ya, yang penting bobotnya ini ringan aja deh, 1,39 kg dengan tebal di 1,79 cm. Ditambah baterai 50 Wh yang bisa tahan sekitar 7 jam. Laptop ini tentunya jadi teman yang oke juga ya buat dipakai nongkrong ataupun kerja di luar kota. Nah, port dari IdeaPad Slim 3 juga udah lengkap guys, karena dia udah ada Type-C, HDMI, bahkan card reader. Kalau untuk opsi upgrade sendiri, dia masih punya satu slot RAM yang masih bisa kita ganti. Terus masih ada satu slot SSD tambahan yang bisa kita gunakan buat upgrade di masa depan.
Laptop Intel Core i5 murah terbaik Agustus 2025 yang terakhir adalah MSI Thin 15 B12UC. Nah, ini dia laptop 8 jutaan dengan Intel Core i5 yang bakalan cocok buat kamu yang lagi cari laptop gaming. Ya, selain karena dia tentunya bisa dipakai buat main game, dia juga tentunya udah lancar buat kebutuhan yang lebih berat, kayak 3D modeling ataupun video 4K editing. Gampangannya, ini bakalan cocok buat editor atau enggak mahasiswa teknik. Secara spek dia udah membawa DNA laptop gaming dengan Intel Core i5 12450H dan grafis kenceng RTX 2050 4GB GDDR6, RAM-nya sendiri 16GB DDR4 3200 MHz dan SSD NVMe Gen 4 berkapasitas 512GB. Ini adalah kombinasi spek yang udah oke ya dan udah bisa banget buat dipakai main game AAA kekinian. Tentunya di settingan medium aja. Oke. Buat ngedit-ngedit video Full HD ataupun 4K tipis juga masih bisa. Paling catatannya banyak ulasan yang bilang kalau cooling system pada MSI Thin ini tergolong masih kurang. Jadi sih katanya bakalan lumayan panas kalau kita gunakan buat kerja berat sampai berjam-jam. Tapi kalau kalian udah pernah pakai atau bahkan punya laptopnya, silahkan kasih testimoni juga ya, drop di kolom komentar. Ke bagian layar, MSI Thin 15 B12UC membawa layar gaming berukuran 15,6 inch IPS Full HD dengan color gamut di 63% sRGB. Lagi-lagi belum cocok buat editing profesional. Tapi kalau kebutuhanmu lebih ke gaming aja ya, layar 144Hz-nya ini tentu udah sangat asik buat dipakai main game kompetitif. Bobotnya sendiri di 1,86 kg yang tergolong ringan untuk kelas laptop gaming. Soal baterai, dia pas-pasan aja di 52,4 Wh yang bisa tahan sekitar 3 jam pemakaian ringan. Untuk portnya udah lengkap dan dia juga masih punya opsi upgrade yang nggak kalah lengkap. 2 slot RAM-nya ini masih bisa kita ganti dan ada slot SSD tambahan yang bisa dipakai buat upgrade di kemudian hari. Yo guys, itu dia 5 laptop Intel Core i5 yang bisa kita rekomendasikan di tahun 2025 tentunya ya, dan bulan Agustus sampai Oktober tahun 2025. Nah, list lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di kolom deskripsi ataupun di keranjangnya YouTube Shopping, itu juga udah ada lengkap dengan harga terupdate-nya. Dan kalau kalian ingin mendapatkan rekomendasi menarik lainnya seputar laptop ataupun gadget lainnya, bisa subscribe di channelnya Rah Gadget. Oh ya, kalau masih ada pertanyaan atau masukan atau bahkan kritikan buat kami, silahkan drop juga di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!